Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, bertemu lagi dengan saya, Bapak Masudi ya, untuk mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Hari ini kita akan kepada kesempatan hari ini ya, kali ini kita akan membahas khusus tentang regresi. Jadi sebelum itu nanti kita akan menyisakan 4 pertemuan ya. 4 pertemuan itu nanti ada yang sinkron dan yang asinkron. Yang sinkron nanti memungkinkan kita bisa bertemu di aplikasi Zoom atau Google Meet ya. Sedangkan untuk asinkron nanti teman-teman mahasiswa bisa mengakses link blog yang saya kirimkan di simunublitar.ac.id ya. Lalu juga nanti pembahasan dalam bentuk video di laman YouTube ya. Nanti juga akan saya masukkan link YouTube-nya sehingga teman-teman mahasiswa bisa belajar dalam bentuk video. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Oke, yang pertama adalah simple regresi linear ya. Simple regresi linear itu adalah metode statistik. Ya, karena kita belajar statistik ya. Ada yang namanya metode regresi linear ya. Nah, apa sih metode regresi linear ini ya? Metode regresi linear ini adalah metode statistik yang menjelaskan korelasi antara sebab dan akibat ya. Nah, biasanya dalam diagram linear itu ada lambang X dan juga lambang Y. Di mana lambang X itu sebagai sebab ya. Dan Y itu kita umpamakan sebagai akibatnya. Sehingga ketika ada suatu hal yang terjadi pada suatu data yang disebabkan oleh X, maka akibatnya dia akan mempunyai nilai Y begitu ya. Secara harfiah ya, dengan menggunakan metode regresi linear ini ya, kita bisa berperan sebagai peramal faktor variabel dengan pola tertentu. Sehingga nanti ketika data itu sudah membentuk suatu pola, misalkan dalam bentuk hari gitu, setiap 7 hari data itu nanti diambil, maka polanya kurang lebih akan sama pada lingkup pengambilan data tertentu ya. Pada lingkup pengambilan data yang sama. Nanti 7 hari berikutnya diambil data, harusnya kurang lebih sama polanya. Ya. Itu merupakan fungsi dari regresi linear. Ya. Berikutnya, model persamaan regresi itu seperti apa? Jadi model persamaan regresi itu pada dasarnya terdiri dari Y sama dengan A plus B X ya. Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, Y itu variabel akibat, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Kemudian X adalah variabel sebab, ya. Nah, A ini adalah konstanta nilai dari Y saat X bernilai 0. Ya. Nah, konstanta ini nanti akan kita cari ya. Ada persamaannya sendiri. Kemudian yang B adalah koefisien regresi atau besaran respon dari prediksi. Persamaannya seperti apa nanti kita juga akan bahas. Tapi sebelum ke situ ya, ini regresi ini adalah salah satu jenis analisa data statistik ya. Analisa data statistik itu banyak sekali bentuknya ya. Ya salah satunya regresi ini. Nanti juga kita akan mempelajari yang namanya standar deviasi, kemudian kita akan mempelajari standar error, ya, dan contoh-contohnya. Sehingga apa? Sehingga nanti
dapat kita aplikasikan ketika kita memperoleh data dalam karya tulis ilmiah ya. Baik itu dalam PKM, skripsi, ataupun nanti setelah mahasiswa sekalian itu bekerja ya setelah lulus. Jadi mohon diperhatikan ini karena sangat penting sekali ya metode analisis data statistik ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke cara mencari nilai A dan B ya. Persamaannya seperti ini, nanti bisa sampean catat langsung atau nanti saya kirim linknya untuk bisa mendownload handoutnya ya. A sama dengan ya, sigma Y kali sigma X kuadrat ya, dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y per N jumlah datanya dikali sigma X kuadrat ya, dikurangi sigma X kuadrat ya. Ini X kuadratnya ini masuk ke dalam kurung ya, berbeda nanti kalau yang masuk ke dalam kurung sama yang di luar kurung ya. Perbedaannya nanti saya jelaskan di dalam video. Kemudian untuk mencari B, persamaannya adalah sama dengan sigma N ya, jumlah datanya dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. N dibagi N sigma X kuadrat ya, dikurangi sigma X yang dikuadratkan ya. Ini mohon difahami ya, karena ini krusial sekali. Bagaimana nanti Anda bisa memprediksi data itu tergantung pada nilai A dan nilai B-nya. Begitu ya, nanti nilai Y dan nilai X tinggal menyesuaikannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh data dengan menggunakan regresi linear ya. Jadi misalkan kita mempunyai suatu pabrik yang memproduksi suatu barang. Nah, suatu barang ini bisa macam-macam. Bisa part otomotif, bisa part mesin, bisa apapun ya barang produksi. Yang dimana barang produksi ini tentu saja akan mengalami kecacatan ya, kecacatan produk biasanya. Ya. Nah, kecacatan ini saya lambangkan dalam bentuk variabel Y karena merupakan akibat ya, akibat dari gagalnya suatu produksi. Ini disebut dengan kecacatan. Saya kasih variabel Y. Kemudian kecacatan ini bergantung kepada rata-rata suhu ruangnya. Ya, banyaknya kecacatan itu tergantung pada rata-rata suhu ruangnya. Berarti X ini berfungsi sebagai penyebab atau sebab ya. Jadi misalkan di sini ada data rata-rata suhu, ketika rata-rata suhu ruang produksi itu 24 derajat Celcius, maka kecacatan itu jumlahnya ada 10. Jadi produk ketika suhu ruangnya pada produksi itu 24 derajat Celcius, maka akan terjadi kecacatan 10 produk ya. Begitu juga yang di bawahnya ketika 22 maka yang cacat 5, 21 yang cacat 6, 20 yang cacat 3, 22 yang cacat 6, 19 yang cacat 4, 20 yang cacat 5. Dan ini diambil berdasarkan 7 hari produksi ya. Pada 7 hari produksi.
Nah, kenapa kita melakukan regresi linier ya? Tujuannya adalah ketika di hari ke-8 ya, misalkan ternyata suhu ruangnya itu berbeda dari yang ada ini, misalkan 30 begitu. Maka kecacatan itu sudah bisa kita prediksi. Sehingga jangan sampai suhu ruang ketika dalam memproduksi itu berada di suhu yang tidak aman karena jumlah cacatnya yang terlalu banyak, gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Lalu prosesnya seperti apa ya? Yang pertama itu kita buat X kuadratnya dulu ya. Atau gini saja dulu, kita jumlah saja dulu semua rata-rata suhu atau semua variabel X ya. Ini kita jumlah dulu semua, hasilnya 148. Kemudian akibatnya ini juga kita jumlah yang variabel Y. Jumlah semua sehingga menghasilkan 39. Oke, setelah kita jumlah semua ya, baru kita buat satu kolom di sini ya, yang X kuadrat ya. X kuadrat ini dari mana? X kuadrat ini adalah variabel X yang dikuadratkan. Berarti 24 dikuadratkan menjadi 5, 7, 6. 22 jadi 4, 8, 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ya, X kuadrat ini nanti kita jumlahkan. Hasilnya 3, 1, 4, 6. Gitu ya. Lalu setelah membuat X kuadrat, kita buat kolom lagi ya, di sebelahnya Y kuadrat ya. Seperti yang tadi, Y kuadrat ini berasal dari variabel Y yang dikuadratkan. Jadi 10 dikuadratkan menjadi 100, 5 dikuadratkan menjadi 25, dan seterusnya ya. Kemudian hasil Y kuadrat tadi, variabel Y kuadrat tadi dijumlahkan. Hasilnya 247. Ya. Kemudian kita buat kolom lagi ya, di sebelah kanannya itu variabel XY, berarti dari nilai variabel X dikali dengan Y. X-nya 24, Y-nya 10, kemudian dikalikan menjadi 240. 22 dikali 5 menjadi 110, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan di sini menjadi 844. Nah, kenapa kok harus dijumlahkan? Karena nanti kita akan memenuhi sigma di sini ya. Ya. Jadi semua variabel yang ada di persamaan ini semua disigmakan atau dijumlahkan, penjumlahannya nantinya dimasukkan di sini agar lebih mudah. Ketika kita sudah menjumlahkan di sini ya, di tabel ini nanti akan lebih mudah ketika memasukkan ke dalam persamaan ini. Itu ya. Nah, baik. Jadi kita sudah punya nilainya, kita sudah punya nilai sigmanya ya, nilai totalnya. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke persamaannya. Ya. Baiklah, bagaimana cara menemukan A dan B? Cara menemukan A dan B-nya yaitu dengan memasukkan nilai-nilai sigma tadi ke dalam persamaan ini ya. Kita cari yang A dulu. Jadi kita masukkan yang sigma Y. Sigma Y-nya berapa? Sigma Y-nya 39. Kita masukkan 39 ya. 39. Kemudian sigma X kuadratnya berapa? Sigma X kuadratnya berapa? 3146 ya. Kita masukkan lagi ke sini. X kuadrat 3146 gitu ya. 3146 gitu ya. Kemudian dikurangi nilai X berapa? Jumlah nilai X itu 148. Kita masukkan, kemudian jumlah XY berapa? 844 ya. 844 dimasukkan. 844. Kemudian N-nya berapa?
N-nya itu adalah jumlah datanya ya. Jumlah datanya di sini ada berapa? Ada 7 hari, berarti ada 7 data di sini ya. Dimasukkan, kemudian di sini 7 begitu, kemudian X kuadratnya berapa? 3146 dimasukkan 3146 ya. Nah, ini yang agak terjadi kesalahan tadi yang di X kuadrat ya. Sigma X yang dikuadratkan beda dengan sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat ini 3146. Kalau sigma X yang dikuadratkan berarti 148, ini dikuadratkan ya. Bentar. 148 dikali 148 21904 ya. Jadi ini sigma X yang dikuadratkan ya. Sigma X yang dikuadratkan ini nilainya adalah 2. Bentar ya, saya ganti, ini keliru soalnya ini ya. Nah, ini 21904 ya. Ini 21904. Gini ya. Nah, yang ini kurungnya harusnya di luar. Nggak apa-apa, nanti bisa kalau mendengarkan dari awal paham ya nanti ya. Jadi ini N sigma X kuadrat, yang ini X yang dikuadratkan gitu ya. Beda jadi ya. Saya ubah saja ya biar enggak bingung. Biar enggak bingung, kita ubah saja. Ctrl C. Ini ya. Agak lemot ini karena sambil ngerekam ya. Enggak apa-apa. V gitu ya. Nah, gini. Masih kurang. Ctrl C. Ctrl V. Gini ya. Dan ini N. Nah, begini. Ini yang benar ini ya. Jadi N dikali X kuadrat ya, dikurangi X sigma X yang dikuadratkan gitu ya. Nanti hasilnya sebagai berikut. A minus 18,79. Nanti dicoba sendiri ya, teman-teman mahasiswa. Ini harus dicoba, karena kalau tidak dicoba, detail-detail yang semacam ini nanti tidak ketahuan. Sehingga membingungkan ketika nanti pas ujian ya, ujian akhir semester ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian untuk menemukan nilai B sama saja, jadi masukkan sesuai dengan persamaannya tadi ya. N itu 7, XY, sigma XY itu 844, sigma X itu 148, sigma Y 39, kemudian N7, masukkan lagi di sini, ini masih salah ya tadi, X kuadrat ya ini, sigma X kuadrat itu 3146, kemudian yang ini sigma X yang dikuadratkan tadi berapa? 21904 ya. 21904.
21904 ya. Nah, gitu. Nah, hasilnya itu 15 bentar, kayaknya ini salah. Ini kalau tidak salah 1,52 ya ini. 1,52 ini. Ini 1,52. Ya, ini 1,52 ya. Oke, sudah ketemu A-nya minus 18,79, kemudian B-nya 1,152, kemudian dikali X. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa memprediksi ya. Apa yang bisa diprediksi? Ketika Y-nya diketahui, maka X-nya kita bisa cari. Ketika X-nya diketahui, maka Y-nya kita bisa cari. Artinya, Y tadi apa? Y tadi adalah jumlah cacat. Ya, sedangkan X adalah rata-rata suhu atau penyebabnya. Ya. Y adalah jumlah cacat yang merupakan akibatnya. X adalah rata-rata suhu yang merupakan sebabnya ya, sebab atau penyebabnya. Jadi misalkan kita ketahui penyebabnya di sini, misalkan nilainya 35 gitu ya. Maka untuk mencarinya gampang sekali, tinggal 1,152 dikali 35, kemudian dikurangi dengan 18,79 ya. Saya hasilkan nanti ketika ya suhu ruang maksimal itu 35 derajat Celcius ya rata-ratanya pada hari ke-8 gitu. Maka bahan yang mengalami cacat produksi pada hari ke-8 itu adalah 21,5 gitu. Kemungkinannya akan terjadi cacat yaitu 21,5 ya. Nah, nilai 21,5 ini adalah nilai maksimal terjadi kecacatan. Jadi mungkin saja terjadi kecacatan di bawah itu, di bawah 21,5, mungkin 20, mungkin 19 ya. Nah, kemungkinan 21,5 ini ya, ini adalah kemungkinan maksimal terjadi pada suhu ruangan 35 gitu ya. Sehingga nanti jangan bingung ketika di sini ada data kan, sudah ada data 20 misalkan. Kemudian kita cross check menggunakan persamaan ini. Kita masukkan 20 di sini, ternyata nilainya itu lebih besar misalkan. Di sini nilai cacatnya itu 3, sedangkan nilai perhitungannya 4 begitu ya. Tidak usah heran, jadi 4 itu adalah nilai maksimal terjadi kecacatan pada suhu ruang 20. Jadi kalau terjadi 2, terjadi 3, terjadi 1 itu tidak masalah. Malah yang diharapkan itu adalah jumlah cacatnya itu sedikit mungkin, sesedikit mungkin ya. Jadi begitu ya. Nilai yang ada di sini adalah nilai maksimal ya. Nilai maksimal terjadi kecacatan. Misalkan nanti ternyata pada kenyataannya terjadi kecacatannya hanya di bawah ini ya, itu tidak apa-apa, sudah bagus. Gitu ya. Baik. Saya kira cukup mudah dipahami ya untuk regresi ini ya. Simple regresi linear ini. Nanti akan kita bahas lagi secara detail kalau memungkinkan untuk tatap muka, kalau tidak ya bisa kita bahas lagi pada pertemuan yang sinkron dengan menggunakan Zoom, aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet ya. Nanti mahasiswa bisa bertanya lebih banyak lagi.
Baik, dan jangan lupa nanti cek linknya ya di blog yang saya taruh di SIM Unu Blitar ya, .ac.id. Klik linknya, nanti mahasiswa sekalian bisa mendownload handoutnya juga di situ, sehingga dapat dipelajari sendiri di rumah ya. Baik, sekian ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa sekalian ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.